Halo teman-teman semua, selamat datang di channel On Comedy. Kali ini kami akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul R for the Winner. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Scene dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Sing yang baru saja tiba di Hong Kong. Terlihat dia akan membeli minuman di sebuah mesin minuman dengan menggunakan koin Cina. Akan tetapi, mesin itu menolak koinnya dan tidak mengeluarkan minuman. Kemudian dia didatangi seorang polisi yang berkata koin Cina tidak bisa dipakai di mesin tersebut. Dia pun meminta tolong kepada polisi tersebut untuk meminjamkan satu koin. Akan tetapi, polisi itu malah berkata, semua orang membutuhkan bantuan. Lebih baik, Sing meminta bantuan kepada mesin tersebut. Tanpa diduga, Sing pun melakukan saran polisi tersebut dengan cara memegang mesin tersebut dan meminta tolong untuk mengeluarkan satu kaleng minuman. Tanpa diduga, mesin itu pun mengeluarkan satu kaleng minuman yang membuat polisi itu terheran-heran. Kemudian diperlihatkan di sebuah rusun ada 4 orang yang sedang bermain mahjong. Sebut saja ini Pak Mantat, Agus, Tuti, dan Ijem. Pak Mantat berkata bahwa dia mempunyai sebuah penyakit yang unik, di mana jika ada keluarganya yang memanggil namanya, dia akan kehilangan kontrol atas dirinya sendiri. Kembali kepada Sing, dia terlihat sedang mencari alamat dan mencari seseorang. Dan ternyata, orang yang dicari Sing adalah Pak Mantat. Karena tidak bisa menemukan Pak Mantat, dia pun memutuskan untuk menunggu Pak Mantat di luar saja. Tanpa sengaja dia melihat sebuah berita di koran bahwa terjadi sebuah pembunuhan. Dan ketika melihat polisi, dia mempunyai ide dengan cara mengaku mengetahui pembunuh itu. Dia pun memberi polisi itu sebuah foto dan ternyata itu adalah foto Pak Mantat. Dengan mudah Sing pun menemukan Pak Mantat dengan bantuan polisi. Dan karena dia tahu penyakit Pak Mantat, dia pun dengan sengaja memanggil nama Pak Mantat. Dan inilah yang terjadi. Ijem yang terlihat menyukai Pak Mantat ingin mengambil kesempatan dalam kejadian itu. Atas kejadian itu pun Pak Mantat memarahi Sing. Dan ketika Pak Mantat memarahi Sing, dia menyadari bahwa Sing mempunyai sebuah kekuatan super. Pak Mantat pun menguji kekuatan Sing. Dan ternyata Sing dapat melihat tembus pandang. Pada keesokan harinya, Pak Mantat berkata, jika kekuatan Sing dipakai untuk berjudi, mereka akan kaya raya. Dan pada malam harinya, Pak Mantat mengajak Sing ke sebuah kasino. Sing pun memakai kekuatannya di kasino tersebut dan berhasil menang terus-menerus. Akan tetapi, tanpa sepengetahuan mereka, di belakang mereka ada seseorang yang sedang memperhatikan. Wah, siapakah itu? Apakah debt collector? Terlihat Pak Mantat ribut dengan salah satu penjudi di sana. Hingga akhirnya, Pak Mantat dan Sing pun dikejar oleh orang itu dan anak buahnya. Sing dan Pak Mantat pun kabur. Sampai-sampai Sing melompat ke sebuah mobil. Tanpa diduga mobil itu dikendarai oleh seorang wanita yang ternyata dia juga sedang dikejar oleh segerombolan orang. Hingga di suatu tempat, mobil itu pun mogok karena kehabisan bensin. Alhasil, mereka pun terkepung.
Terpaksa mereka pun harus melawan segerombolan itu, sampai akhirnya datang seorang laki-laki yang bernama Billy yang ternyata adalah teman wanita tersebut. Setelah mengalahkan gerombolan tersebut, wanita itu pun hendak pergi. Sing pun berteriak menanyakan nama wanita itu, yang ternyata namanya adalah Yimong. Dan saat bersamaan, Sing melihat tompel di ketek Yimong yang membuat Sing semakin menyukainya. Terlihat Billy dan Yimong ingin menemui bosnya yang bernama Tuan Hung. Ternyata Tuan Hung sedang bermain kartu dengan rivalnya yang bernama Tuan Chang yang berasal dari Taiwan. Setelah permainan selesai, Billy pun menemui Tuan Hung dan berkata dia menemukan seseorang yang menarik di kasino. Singkat cerita, terlihat Sing dan Paman Tat sedang melihat pacuan kuda. Sudah pasti mereka ingin berjudi. Ternyata di sana ada Agus dan Tuti yang terlihat sedih. Sing pun menghampiri mereka dan bertanya, mengapa mereka bersedih? Agus berkata, dia sedang membutuhkan uang untuk operasi anaknya. Karena itulah mereka datang ke sini untuk berjudi. Sayangnya taruhan mereka kalah, dan itulah yang membuat mereka semakin sedih. Sing pun meminta kupon mereka berdua dan terlihat ingin melakukan sesuatu. Tanpa diduga, Sing mampu mengubah nomor tersebut dan membuat pasangan tersebut menang taruhan. Paman Tat yang melihat itu meminta Sing untuk melakukan kepada kuponnya juga. Sayangnya, Sing berkata, setelah melakukan hal itu, Sing harus beristirahat minimal 2 bulan. Keesokan harinya terlihat Paman Tat mendapatkan sebuah surat undangan dari Bos Hung. Paman Tat berkata bahwa ini adalah sebuah kesempatan, karena Bos Hung adalah seorang gangster yang suka berjudi. Paman Tat pun langsung memberikan beberapa trik kepada Sing karena hal itu. Dan dia pun memberikan 1 set setelan baju kepada Sing agar Sing terlihat lebih keren. Dan tidak lupa mereka menonton Raja Judi untuk menirukan gayanya. Pada akhirnya waktu pertemuan pun tiba dengan kedatangan Sing yang menirukan gaya Raja Judi. Tuan Hung berkata bahwa dia ingin mencoba berjudi dengan Sing. Akan tetapi Sing pun mengelak. Lupakan saja judi. Dia ingin memperlihatkan sebuah trik. Melihat hal itu, Tuan Hung pun mengeluarkan triknya yang membuat Sing malu. Tuan Hung pun memberikan modal kepada Sing untuk berjudi dengan anak buahnya. Jika Sing menang, uang itu akan menjadi milik Sing. Dan jika Sing kalah, dia tidak perlu membayarnya. Sing pun menyetujuinya dan melakukan permintaan Tuan Hung. Akan tetapi, karena kekuatannya belum kembali, dia pun kalah telak. Tuan Hung pun yang masih penasaran meminta Yimong untuk memberikan modal kembali kepada Sing. Sing yang melihat Yimong ada di tempat itu membuat dia sangat senang dan seketika mengembalikan semua kekuatannya. Dia pun berhasil memenangkan pertandingan itu dan Tuan Hung menyadari bahwa Sing menyukai Yimong.
Setelah permainan berakhir, Sing pun langsung ditarik Pamantat untuk pergi dari tempat itu. Di tempat lain, Tuan Chang mengetahui kemampuan unik Sing yang ia dapatkan dari mata-matanya di tempat Tuan Hong. Singkat cerita, terlihat Pamantat dan Tuan Chang sedang melakukan pertemuan. Tuan Chang berkata, dia ingin Sing menjadi perwakilan Taiwan di sebuah pertandingan judi. Pamantat dan Sing pun menyetujui hal tersebut karena bayarannya lebih besar. Sementara itu, Tuan Hong yang mengetahui dari mata-matanya langsung menyuruh anak buahnya untuk menyerang Tuan Chang dan yang lainnya. Baku tembak pun terjadi, sampai akhirnya ketika mereka terpojok, datang Yimong yang langsung menembaki anak buah Tuan Hong. Ternyata Yimong adalah mata-mata Tuan Chang yang ditugaskan di tempat Tuan Hong. Setelah kejadian itu, terlihat tempat Pamantat dijaga ketat oleh anak buah Tuan Chang. Sementara itu, di dalam rusun, terlihat Pamantat yang kesulitan mengajari Sing untuk bermain kartu. Terlihat Sing yang tergila-gila oleh Yimong, sampai-sampai dia terus memanggil nama Yimong hingga dia tidak bisa belajar bermain kartu. Sampai akhirnya Pamantat mempunyai ide dan berkata, jika Sing menang, dia akan bertemu dengan Yimong. Mendengar hal itu, Sing pun langsung bersemangat. Hari pertandingan pun dimulai. Terlihat Sing dan Tuan Hong menang dengan mudah dari lawan-lawannya. Sementara itu, seperti janji Pamantat, setiap Sing menang, dia pasti bertemu dan jalan-jalan dengan Yimong. Sing pun terlihat sangat bahagia. Karena khawatir dengan keselamatan Sing, Pamantat pun meminta temannya yang seorang wanita untuk menjaga Sing. Dan benar saja, ketika Sing dan Yimong makan bersama, tiba-tiba ada segerombolan orang yang menyerang mereka. Untung saja ada teman Pamantat dan anak buahnya yang berhasil menjaga Sing. Akan tetapi, Billy berhasil menangkap Yimong untuk disandra. Atas kejadian itu pun Sing sangat terpukul, sampai-sampai dia tidak bisa menghadiri pertandingan hari itu. Pamantat pun berusaha keras untuk menyembuhkan Sing. Sampai-sampai Pamantat meminta Tuti, istrinya Agus, untuk menggantikan Yimong. Akan tetapi karena Sing sudah cinta buta, dia tidak bisa mengalihkan kepada Tuti. Hingga pada akhirnya, ketika Tuti berpakaian seperti Dewi, ternyata dia mempunyai tompel di keteknya sama seperti Yimong. Hal itu pun membuat Sing sangat senang dan sangat bersemangat karena mengira tompel itu adalah Yimong. Akhirnya Sing dan Tuti pun berkencan dengan Tuti yang sepanjang hari mengangkat keteknya. Sing pun kembali mengikuti pertandingan hingga akhirnya dia maju ke babak final dan akan melawan Tuan Hong. Setelah pertandingan selesai, Sing dan yang lainnya pulang ke rusun. Akan tetapi, Agus yang cemburu malah bertengkar dengan Tuti. Pertengkaran itu pun didengar oleh Sing. Karena Sing tidak enak, dia pun berniat untuk menjelaskan kepada Agus. Akan tetapi Agus yang bengal tidak mau mendengarkan Sing. Dia malah berkata bahwa Sing telah mengkhianati Tuhan. Kekuatan khusus yang diberikan Tuhan bukannya dipergunakan dengan baik dan menolong orang miskin, dia malah menggunakannya dengan bermain wanita dan uang.
Sing yang sedikit tercerahkan, merenung, dan berniat untuk pulang ke Cina saja. Pamantat Agustuti dan Ijem pun berniat untuk mencari Sing. Akan tetapi, karena Pamantat tidak bisa keluar rumah, karena dijaga oleh bawahan Tuan Chang, hanya Agus dan Tutilah yang mencari Sing. Di perjalanan, Agus dan Tuti tidak sengaja melihat Sesar, anak buah Tuan Hung. Mereka pun membuntuti orang itu, dan ternyata mereka menemukan Yimung yang sedang disandra. Mereka pun mencoba untuk menyelamatkan Yimung, hingga sampai akhirnya Billy datang untuk menghadang mereka. Sementara itu, waktu pertandingan final pun akan segera dimulai. Tuan Chang yang melihat Sing yang tidak kunjung datang, meminta kepada wasit untuk menunda pertandingan selama 10 menit. Setelah waktu penundaan habis dan wasit akan mengumumkan bahwa Tuan Hung pemenangnya, tiba-tiba saja Sing datang dengan gaya ala-ala Raja Judi. Sebelum pertandingan dimulai, Tuan Hung menghampiri Sing dan memberikan anting milik Yimung. Sing pun sangat terpukul, dan dia pun berkata dia ingin berhenti dalam pertandingan ini. Akan tetapi ketika melihat Pamantat diancam oleh Tuan Chang, dia pun kembali berkata dia ingin melanjutkan pertandingan itu. Pertandingan pun dilanjutkan, akan tetapi karena kekuatan Sing belum kembali, dia pun menggunakan trik all-in di setiap rondenya untuk menggertak Tuan Hung. Trik itu pun berhasil, sampai akhirnya ketika permainan akan berakhir, Tuan Hung mendapatkan kartu yang sangat bagus. Dia pun mengikuti permainan Sing dan membuat Sing ketar-ketir. Sing pun mencoba untuk merubah kartunya. Karena kekuatannya belum kembali, usaha dia pun gagal. Sampai akhirnya, ketika Tuan Hung memaksa Sing untuk membuka kartunya, tiba-tiba saja Agus, Tuti, dan Yimung pun datang. Hal itu pun membuat Sing bersemangat, dan dia pun mencoba untuk mengubah kartunya lagi. Inilah yang terjadi. Ya, bukannya mengubah kartunya sendiri, dia malah mengubah kartu milik Tuan Hung. Sing pun kemudian menghampiri Tuti dan Agus untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan Yimung. Kemudian, Sing menghampiri Yimung dan berkata dia berterima kasih karena selama ini Yimung telah menemani Sing. Sing juga sadar dia tidak bisa bersama Yimung karena statusnya sangat jauh. Nah, itulah alur cerita dari film All for the Winner yang diperankan oleh Stephen Chow dan Pamantat yang menurut saya cukup lucu. Bagaimana menurut kalian? Cobalah tulis di kolom komentar. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan menyaksikan alur cerita film ini. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Terima kasih.